Dabah secara bahasa adalah makhluk bergerak dan dikatakan dalam Al-Quran bahwa ia bergerak di bumi. Bumi artinya tempat kita hidup, alam semesta ini. Jadi apa saja makhluk bergerak yang ada di bumi? Ini artinya luas, ada manusia, hewan, dan jin. Saya berkesimpulan bahwa dabah adalah sesuatu yang akan muncul dalam dunia modern. Kita kesampingkan hewan, manusia, dan jin untuk arti dabah ini. Dari mana kesimpulan ini? Mari kita lihat hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya tanda-tanda hari berbangkit yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari barat. Setelah itu keluarnya makhluk bergerak pada waktu duha. Mana saja yang lebih dahulu muncul, maka yang satunya akan terjadi setelahnya dalam waktu yang dekat. Matahari dari barat ini adalah tanda awal dari masa hari akhir ini dan sudah kami jelaskan dalam video sejarah Renaissance, terbitnya matahari dari barat. Jadi dabah ini berhubungan dengan matahari dari barat. Anda harus memahami matahari dari barat dahulu sebelum memahami dabah, karena ini berkaitan. Nabi mengatakan keluarnya dabah di saat matahari barat sudah keluar dan keluarnya dabah pada waktu duha. Dalam peradaban kehidupan matahari barat, jika Renaissance adalah fajar dan waktu kita sekarang adalah waktu asar, maka di zaman manakah waktu duha? Waktu fajar matahari belumlah terbit sepenuhnya. Artinya zaman Renaissance matahari ini masih di waktu fajar, belum menyongsong menyinari kehidupan peradaban manusia. Menentukan waktu duha dari matahari ini sangat sederhana. Sebelum matahari ini terbit, ada matahari dari timur, yaitu Islam. Dan terbitnya matahari barat ditandai dengan tersingkirnya matahari timur, yaitu peradaban Islam. Waktu duha artinya matahari sudah naik. Jika Renaissance adalah waktu fajar bagi matahari barat, maka kenaikan matahari barat haruslah ditandai runtuhnya matahari sebelumnya, yaitu matahari timur, yakni Islam. Ini terjadi dalam sejarah pada setelah Perang Dunia Pertama. Kekalahan dalam Perang Dunia Pertama merupakan faktor utama yang menyebabkan runtuhnya Kekaisaran Utsmaniyah. Kekalahan ini menyebabkan hilangnya sebagian besar wilayah Kekaisaran Islam di Eropa dan Afrika.
Setelah kekalahan Perang Dunia Pertama, Majelis Nasional Agung Turki memutuskan untuk membubarkan Kesultanan Utsmani pada tanggal 1 November 1922. Sultan terakhir Mehmed VII meninggalkan kekaisaran pada 17 November 1922. Setelah pembubaran Kesultanan Utsmani, Republik Turki didirikan dengan Mustafa Kemal Atatürk sebagai presiden pertama. Pada tanggal 3 Maret 1924, kekhalifahan Turki Utsmani juga secara resmi dihapuskan oleh Mustafa Kemal Pasha. Jadi waktu duha yang dimaksud di hadis Nabi adalah setelah Perang Dunia Pertama, ditandai dengan runtuhnya kekaisaran Islam, dan terbitlah sang matahari dari barat dan perlahan-lahan mulai menyinari kehidupan manusia. Tapi sinarnya ini adalah kegelapan jika Anda mengetahui. Setelah Perang Dunia Pertama dan runtuhnya kekaisaran Islam, apakah ada sesuatu yang bergerak di atas bumi ini? Ya, ada. Itu yang disebut teknologi. Awalnya manusia mulai mengenal mesin, dan Al-Quran menyatakan bahwa dabah ini bisa bicara. Ya betul, teknologi mesin ini bisa bicara. Itu adalah AI, smartphone, TV, radio, dan lain-lain. Itu semua adalah mesin. Lalu bagaimana teknologi ini akan mengatakan kepada manusia bahwa manusia tidak yakin kepada ayat Allah? Nanti kita bahas satu persatu, step demi step. Kita bahas dulu dabah yang muncul setelah matahari terbit dari barat. Sesuai hadis, jadi ini adalah teknologi pada awal mulanya, atau teknologi yang baru lahir, seperti seorang bayi yang baru lahir. Ia belum bisa bicara fasih dan belum bisa berjalan kokoh, tapi bayi bisa bergerak. Inilah teknologi yang dinamai mesin, bisa menggerakkan benda, itu seperti mobil, mesin uap, dan lain-lain. Jadi seperti itu interpretasi hadis Nabi yang kita bahas tentang dabah ini. Dan ketika kita menginterpretasikan sebuah ayat Quran maupun hadis, hanya Allah yang tahu benar atau tidaknya. Namun kebenaran itu sendiri selalu terhubung dengan akal dan kolbu. Jadi ukuran kebenaran adalah akal dan kolbu manusia. Silahkan rasakan dengan kolbu dan renungi dengan akal apakah terhubung dengan akal Anda atau tidak. Adapun kebenaran mutlaknya yaitu yang sudah difirmankan Allah dalam Al-Quran. Namun itu tidak bisa ditelan mentah, karena Al-Quran untuk manusia yang memiliki akal dan kolbu, bukan untuk binatang dan setan. Jadi harus digali dengan akal dan kolbu. Jika terhubung dengan akal dan kolbu, itu bisa dikatakan benar, dan manusia tidak menelan mentah sesuatu hidangan kecuali hewan. Seperti ketika Anda memiliki daging, maka Anda harus memasaknya terlebih dahulu untuk dihidangkan kepada keluarga Anda. Tidak bisa Anda hidangkan daging tersebut itu secara mentah kepada manusia. Hidangan mentah hanya untuk anjing dan binatang. Seperti itu perumpamaannya, itu adalah kenyataannya, terlepas Anda percaya atau tidak, terlepas Anda memahaminya atau tidak. Mari kita lihat Al-Quran surat An-Naml ayat 82. Apabila perkataan telah jatuh kepada mereka, kami keluarkan yang bergerak dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami.
Mengenai penjelasan dari ayat ini, Nabi Muhammad SAW menjelaskannya dalam 2 hadis. Pertama, sesungguhnya tanda-tanda yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari barat dan keluarnya binatang kepada manusia pada waktu duha. Mana saja yang lebih dahulu muncul, maka yang satunya akan terjadi setelahnya dalam waktu yang dekat. Hadis riwayat Muslim. Kita sudah bahas yang ini setelah matahari terbit dari barat, yaitu Renaissance, berarti masih waktu fajar. Kemudian setelah runtuhnya Kaisar Islam, itu adalah mendekati waktu duha. Dan setelah itu muncullah sesuatu yang bisa bergerak di bumi, yaitu teknologi mesin. Pada akhirnya teknologi mesin ini berkembang menjadi televisi, smartphone, dan lain-lain. Dan melalui teknologi smartphone dan AI, Anda bisa mengetahui sejarah masa lalu tentang ideologi Dajjal ini yang sudah ada di masa lalu. Contohnya, Anda melihat video ini atau melihat video lainnya yang membahas tentang kekufuran manusia kepada Allah di masa lalu maupun di masa sekarang. Jadi melalui dabah ini Anda bisa tahu informasi itu. Intinya makna terakhir dari surat An-Naml ayat 82. Kita lanjut ke hadis kedua. Dabah akan keluar dengan membawa tongkatnya Nabi Musa dan cincinnya Nabi Sulaiman. Maka bersinarlah wajah orang yang beriman dan menjadi berstempel wajah orang kafir, sehingga orang-orang yang tak jujur itu berkumpul dan mengatakan, karena inilah tanda wahai orang mukmin, dan karena inilah pula wahai orang kafir. Hadis riwayat Ahmad. Dabah akan keluar dengan membawa tongkatnya Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa berkaitan dengan Bani Israel. Tongkat inilah yang membelah lautan dan membawa Bani Israel menyeberangi lautan untuk pergi ke tanah Kan'an atau Yerusalem dan menenggelamkan Fir'aun. Maknanya, dabah ini yang kembali membawa Bani Israel ke Yerusalem dikarenakan ada Holocaust di Jerman setelah ditandai dengan kematian Hitler dan hancurnya kaum fasisme atau komunis dan lahirnya PBB. Kemudian PBB memberikan tanah Palestina ke Israel dikarenakan ada surat kuasa dari Inggris, dan Inggris pada masa itu adalah sang penguasa. Artinya tongkat Nabi Musa ini adalah sistem kekuasaan. Apa teknologi memiliki sistem kekuasaan? Ya, sekarang hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak lepas dari kuasa teknologi. Industri dan perusahaan besar pasti memakai mesin dalam penulisan dan penyimpanan data maupun dalam produksi. Pasti memakai mesin, komputer, dan AI, baik dalam negara maupun yang lainnya. Setiap diri manusia akan menggunakan kuasa mesin, yaitu smartphone, untuk berbagai keperluan mereka maupun hiburan mereka. Mungkin jika teknologi sudah berkembang seperti AGI, semua pekerjaan manusia akan dialih kuasakan dan dilayani oleh AI. Dan dabah juga disebut dalam surat Saba ayat 14. Maka ketika kami tetapkan kematian Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali dabah, sesuatu yang bergerak yang merusak tongkatnya. Ketika dia telah tersungkur, mereka atau jin itu menyadari bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak berada dalam siksa yang menghinakan. Dan makna dari dabah menggerogoti tongkat Sulaiman, artinya tongkat Sulaiman ini adalah kekuasaan Nabi Sulaiman. Jadi teknologi ini akan sedikit demi sedikit membuka kebusukan Dajjal yang duduk di atas singgasana Sulaiman, sehingga yang duduk di atas singgasana Sulaiman itu terjatuh.
Dan para jin yang bekerja untuk Dajjal jadi tahu bahwa yang duduk di atas singgasana Sulaiman bukanlah Sulaiman melainkan Dajjal. Bagaimana caranya Dabah sedikit demi sedikit menggerogoti tongkat Sulaiman? Jawabannya adalah disebarkannya melalui teknologi internet tentang pengetahuan yang membuka kesadaran dan memberitahu tentang kebusukan Dajjal, sehingga akan memicu bangkitnya kesadaran manusia yang meruntuhkan kepercayaan manusia kepada Dajjal. Itu seperti video ini yang memberi informasi kebusukan Dajjal dan akhir zaman, atau video di channel lainnya yang membahas hal serupa. Itulah makna Dabah merusak tongkat Sulaiman, sehingga akhirnya membuat tongkat itu hilang keseimbangan, artinya memberikan kesadaran kepada orang-orang sehingga tidak percaya lagi kepada sistem Dajjal ini. Tapi perubahan ini tidak bisa terjadi dalam semalam karena video yang membahas kebusukan Dajjal sangat dibatasi di internet. Juga yang membahas topik seperti ini sangatlah sedikit. Namun justru karena yang sedikit inilah Dajjal akan tumbang. Catat kata-kata ini karena ini juga ditulis di Quran bahwa jasad tersebut atau Dajjal akan terjatuh karena hilangnya keseimbangan disebabkan tongkat kekuasaannya sedikit demi sedikit dirusak Dabah. Dabah ini adalah teknologi, jadi dengan kata lain kita melawan Dajjal dengan senjata teknologi internet ini yang mereka ciptakan. Endingnya adalah senjata makan tuan. Jadi jika Anda ingin ikut merusak tongkat Dajjal, silahkan share video ini, atau jika Anda mampu silahkan membuat channel atau video yang menginterpretasikan kebusukan Dajjal agar tongkat Dajjal ini hilang keseimbangan karena kesadaran manusia yang sudah tidak percaya lagi pada sistem Dajjal. Hanya ini satu-satunya cara untuk mengalahkannya, dan itu juga disebut dalam ayat Al-Quran. Hari ini Dajjal berkuasa ya karena kebanyakan orang percaya dengan sistem Dajjal ini. Bahkan mungkin tidak tahu bahwa mereka hidup dalam sistem Dajjal. Tapi jangan berpikir yang macam-macam, sebab tidak semua orang juga suka tentang kenyataan yang terjadi. Tidak setiap orang bisa menerima kebenaran. Tugas kita hanya menyampaikan, selanjutnya setelah kita menyampaikan atau men-share, kita bertawakal kepada Allah. Jangan berharap setiap orang langsung bisa menerimanya. Mengapa Dajjal bisa duduk di atas singgasana Sulaiman? Penjelasan ini perlu bab tersendiri dan akan dibahas di bab selanjutnya setelah video ini rilis. Selain membawa tongkat Nabi Musa, mesin ini pun membawa cincin Nabi Sulaiman. Cincin Nabi Sulaiman di masa Nabi Sulaiman memiliki kuasa untuk memasuki alam gaib, alam para jin dan dunia orang-orang yang mati yang tidak bisa kembali kepada Allah. Artinya mesin ini memiliki alam tak terlihat atau alam gaib. Ini adalah dunia maya, internet dan lain-lain. Sebuah dunia gaib tempat penyimpanan data tetapi tidak terlihat. Anda yang mengenal IT pasti memahami ini dengan sangat baik, karena setiap video maupun gambar yang Anda lihat di layar smartphone semuanya hanyalah data yang dikirim ke dunia gaib tersebut. Contohnya video saya ini, saya mengirim data video ini ke alam internet, dan Anda bisa melihat video ini ketika membuka data yang saya kirim di dunia gaib yang bernama YouTube. Selanjutnya, maka bersinarlah wajah orang yang beriman dan menjadi berstempel wajah orang kafir.
Artinya dabah atau mesin ini bisa menstempel setiap diri, yaitu jika Anda menyukai cahaya, maka Anda yang beriman akan menggunakan mesin smartphone ini untuk mendengar kajian, melihat kebaikan, melihat isi ceramah, melihat sejarah dan pengetahuan, atau mendengar video ini dan lain-lain yang memiliki daya yang bermanfaat seperti cahaya. Sebaliknya, sang mesin atau dabah akan menstempel orang kufur, yaitu dengan menggunakan smartphone untuk melihat hal yang buruk, misalnya pornografi, tontonan unfaedah yang tidak membuat diri menjadi ingat kepada Allah, melihat goyangan-goyangan dan lain sebagainya. Jadi arti dabah membawa cincin Nabi Sulaiman adalah bahwasanya ia memiliki alam gaib, yaitu alam internet atau dunia maya. Kemudian selanjutnya, sehingga orang-orang yang tak jujur itu berkumpul dan mengatakan, "Karena inilah wahai orang mukmin dan karena inilah wahai orang kafir." Dan di kata terakhir dari hadis ini, saya berkesimpulan bahwa setiap pejabat negara akan mendorong masyarakatnya untuk menggunakan teknologi, dan negara tersebut pasti akan memakai teknologi. Adakah sekarang di dunia ini sebuah negara tanpa teknologi? Misal teknologi mesin, kendaraan, atau teknologi smartphone dan komputer atau AI, semua negara menggunakannya dan setiap masyarakat menggunakannya juga. Jadi apakah mesin atau teknologi ini berbahaya? Saya rasa itu tergantung siapa yang berkuasa atau siapa yang memakainya. Untuk apa teknologi ini? Misalnya, ya smartphone Anda bisa bermanfaat atau tidak, tergantung Anda sendiri menggunakannya. Saya tutup pembahasan kali ini dengan kesimpulan bahwa dabah sudah ada dan nyata di hadapan Anda. Semoga bermanfaat.